Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur dan kebahagiaan bagi kami sehingga dapat hadir di Masjid Al-Muttaqun Prambanan. Ya, ini adalah sebuah kebahagiaan untuk kami, Mualaf Center yang telah berkolaborasi dengan Masjid Al-Muttaqun cukup lama dalam bimbingan kemualafan dan kajian lainnya. Pada malam hari ini berkesempatan besar mendampingi sahabat kami, mendampingi idola kami juga, Koh Donditan. Ya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan kalau dibilang mengkaji mungkin terlalu berat ya Pak ya. Ya, ini mungkin lebih mengarah kepada sharing sebagaimana yang sering disampaikan oleh Koh Donditan. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu hadirin majelis takmir Masjid Al-Muttaqun yang tidak sanggup saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua diridhoi Allah Ta'ala. Amin. Amin. Baik, ini kali pertamanya bagi saya sampai kepada majelis yang cukup besar ini, sebuah kemegahan pada masjid yang sangat makmur. Begitu saya sampai, tadi saya lihat banyak sekali relawan muda-mudi di masjid ini yang menghidupkan rohnya masjid ini, Masya Allah. Tapi ternyata kagumnya saya belum cukup sampai situ. Ada yang bikin saya lebih kagum lagi dengan Masjid Al-Muttaqun ini adalah ketika saya masuk aula bawah, saya lihat ada tulisan kajian Ahad pagi dengan tulisan bawahnya lagi sejak tahun 1979. Masya Allah. Ini kajian rutin umum ya, yang sudah berjalan sampai hampir setengah abad. Masya Allah. Butuh keistiqomahan yang luar biasa untuk menjaga ini, dan semoga Allah terus kekalkan sampai yaumil akhir kelak. Insyaallah. Baik, tanpa berpanjang lebar ya, kita akan memulai insyaallah sharing bersama Koh Donditan ya. Kalau perkenalan saya rasa sudah dikenalkan tadi ya sama takmir masjid, terima kasih. Lalu acara yang ini kita langsung kepada Koh Dondi. Baik, yang pada malam hari ini kita akan jadikan acara interaktif ya. Kita akan banyak sisi ngobrol dan tanya jawab, dan mungkin sedikit motivasi bagaimana kita menjaga keimanan, menjaga akidah kita, dan memperkuat dan keislaman kita, dan menumbuhkan cinta kita wala dan barok pada dinul haq, dinul Islam. Baik, Pak Dondi, mungkin kita mulai. Ya. Kami di Mualaf Center Yogyakarta telah mensyahadatkan kurang lebih ribuan orang yang telah bersyahadat di Mualaf Center Yogyakarta. Alhamdulillah atas ridho Allah, dan juga tentunya kolaborasi antara banyak lembaga dakwah juga, termasuk salah satunya adalah Masjid Al-Muttaqun ini. Dan tentunya ribuan orang yang telah masuk Islam ini adalah sebuah kebanggaan untuk kita semua, benar. Tapi tentu saja ini tidak cukup ya, karena untuk mempertahankan keislaman tentunya kita butuh banyak hal, dan salah satunya adalah pengetahuan tentang bagaimana kita menjaga iman dari
penggerusan dan pendangkalan akidah. Baik, berikutnya saya berikan sedikit ya materi tentang bagaimana kita menjaga diri dari pendangkalan akidah yang sering ditemui oleh kohdobitan. Baik, kohdobitan, ya, waktunya saya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di Masjid Al-Muttaqun Prambanan ini ya maksudnya. Alhamdulillah, di depan saya sudah ada berapa nih? Kira-kira 2 juta jemaah ada ya? Ada ya? Alhamdulillah. Senang sekali bisa di sini dan saya bersyukur kita semua masih diberikan nikmat sehat dan yang paling penting adalah masih diberikan nikmat Islam. Itu yang paling penting ya. Alhamdulillah. Saya adalah bagian dari sebuah yayasan namanya Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid yang berdiri tahun 2017 berpusat di Surabaya. Yayasan kami ini termasuk yayasan yang junior, yang baru, anak baru kemarin ya. Kalau Ustadz Lim sama ini apa namanya Pak Ustadz Amru, nah ini senior-senior pembina mualaf khususnya di daerah Yogyakarta. Kalau kami punya beberapa wilayah di Indonesia ya. Jadi yayasan kami adalah yayasan yang visi misinya itu adalah membina mualaf-mualaf dan juga menempuh jalur perang pemikiran. Apa itu perang pemikiran? Usul fikri gitu. Kita melakukan perang pemikiran karena memang di Indonesia masih bisa dikatakan masih ada yang namanya upaya-upaya pendangkalan akidah ya, atau upaya-upaya pemurtadan. Hal ini memang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari kalangan Kristen ya. Saya sendiri juga berasal dari Kristen. Saya kembali ke Islam ya, dalam tanda kutip kembali ke Islam 25 Juli 2014. Lim, tahun berapa? Antum senior saya. Oh gitu ya, senior. Saya 2016. Senior belum tentu dosanya lebih sedikit. Wah, Masya Allah. Tapi amalnya lebih banyak insya Allah. Insya Allah. Nah, jadi saya 2014, saya waktu itu memang mempelajari ulang ya, kitab saya. Tapi itu mungkin bagian nanti ya. Yang ingin saya sharing kepada Bapak Ibu adalah bahwa di Indonesia punya Undang-Undang Dasar 1945 yang memberi hak penuh kepada setiap warga negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Selain itu, negara Republik Indonesia juga punya yang namanya keputusan bersama 2 menteri ya, tentang pensiaran agama. Di dalam keputusan bersama 2 menteri ini nomor 1 tahun 79 di dalam bab 3 pasal 4 dinyatakan bahwa dilarang untuk mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Aturannya jelas ya, aturannya jelas, tapi sanksinya nggak begitu jelas di dalam keputusan bersama itu ya. Wah, ya walaupun mungkin aturannya masih merujuk kepada ketentuan hukum yang lain, tapi paling tidak memang di negara Republik Indonesia punya aturan hukum untuk mensiarkan agama. Kami di Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid masih prihatin bahwa masih terjadi upaya-upaya pemurtadan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Kristen. Dari awal sebelum keputusan bersama ini disahkan, memang dari kalangan mereka sudah memprotes aturan ini dengan beralasan kebebasan beragama. Yang tadi di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Nah, sebenarnya kalau kita bahas ini bukan berarti saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membenci orang Kristen ya, jangan salah paham, sama sekali tidak. Justru saya ingin menekankan bahwa kita tetap harus menjaga
toleransi, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Namun begitu, di antara 6 agama yang diakui di Indonesia, tiga di antaranya ada Katolik, ada Kristen, ada Islam. Sebenarnya Kristen ini Protestan sebenarnya, ya, cuman disebut di KTP Kristen. Katolik, Kristen dan Islam ini semuanya adalah agama misi. Agama misi artinya agama yang mengajak orang di luar agama itu untuk masuk ke dalam agama itu, ya. Tapi bedanya kalau di Islam kita hanya mendakwahi orang-orang yang belum beragama. Banyak organisasi-organisasi Islam yang mengirimkan dai-dainya ke tempat-tempat terpencil yang mana mengajak orang-orang yang belum beragama untuk masuk agama Islam. Kekristenan juga begitu. Yang saya masuk ke Kristenan itu berarti Katolik dan Protestan. Mereka juga melakukan hal yang sama. Namun begitu, masih banyak upaya-upaya mereka untuk mengajak orang lain masuk agama mereka kepada orang-orang yang sudah beragama, yang ada mungkin di kota-kota besar dan sebagainya. Kira-kira informasi ini sampai Pak ya ke Al-Muhtaqun ya? Ada Pak upaya-upaya pemurtadan masih ada ya? Ada Pak ya? Kalau nggak ada saya pulang deh. Ya, jadi tujuan kita untuk memberikan kajian kristologi ini yang disebut dengan ilmu kristologi, buat kami itu adalah sebenarnya ilmu dakwah tauhid. Artinya dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Saya alhamdulillah bergabung tahun 2020 dan saya diamanahkan menjadi ketua Litbang, yang mana tugas utama saya adalah perang pemikiran. Jadi saya tugaskan dalam 1 tahun saya harus berdebat dengan pendeta minimal 2 kali. Nah, dikasih tugasnya debat nih. Ya, tetapi perdebatan yang kami lakukan itu harus benar-benar menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Di dalam perdebatan itu yang kami buat aturannya itu sama sekali kami tidak boleh menghina pribadi orang. Kami tidak boleh menghina agama orang. Apalagi kami juga tidak boleh menghina sesembahan orang. Jadi tujuan perdebatan ini murni hanya untuk dialog lintas agama, ya. Dialog lintas agama tujuannya adalah untuk edukasi. Edukasinya ini bisa untuk kaum Islam, juga bisa untuk saudara-saudara kita yang Kristen. Ya. Setelah berdebat kami bisa makan bareng, kami bisa minum bareng, ngopi bareng dengan berteman. Ya. Tidak ada yang namanya berdebat terus kemudian bermusuhan dan segala macam, jauh dari itu. Karena kami memang mengikuti apa yang diperintahkan Allah SWT dalam Quran, bahwa janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Nah, sementara itu yang buat pengenalan ya, Lim ya, nanti kita bisa kembangkan. Kalau untuk ilmu kristologinya sendiri, ilmu kristologi itu sebenarnya adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Kristen. Di mana kita semua tahu bahwa di dalam Kristen mereka menganggap Yesus Kristus atau Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Ya, ini yang kita sering memang perdebatkan dari mulai zaman dulu, mungkin pada zaman Rasulullah pun sudah sering diperdebatkan. Buat kami, kristologi itu ilmunya yang mengajak orang bertauhid. Kristolog itu adalah orangnya. Nah, siapa kira-kira kristolog di seluruh dunia yang paling hebat? Ada yang tahu? Boleh? Siapa kira-kira kristolog yang paling hebat di seluruh dunia? Sakit naik? Sakit naik? Bukan. Ada yang tahu? Kelihatan? Tahu, bukan. Ada lagi? Saat tahu? Oh, ibu ini pintar banget ya. Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah kristolog yang paling baik. Kenapa? Paling hebat ya. Kalau saya belajar bertahun-tahun aja masih begini-begini. Dr. Zakir Naik, IQ-nya luar biasa, IQ-nya tinggi. Hafal apa istilahnya Quran, paham benar Bible, paham kitabnya orang hidup, paham kitabnya orang muda. Tetapi ilmunya Nabi Muhammad SAW dari mana? Dari Allah SWT, ya. Dr. Zakir Naik belajar 4 tahun. Gurunya beliau, almarhum Syekh Hamidillah, semoga Allah merahmati beliau, belajarnya berapa? 40 tahun. Masya Allah ya.
berinteraksi dengan orang-orang Nasrani pada zaman itu yang diperdebatkan, yang dibicarakan adalah kristologi, ya, yang ketika membahas tentang Nabi Isa alaihissalam itu sebenarnya Tuhan atau bukan. Nah, kami mempelajari ilmu kristologi ini bukan untuk mengajari bapak ibu untuk jadi Kristen, bukan. Tetapi kalau kita mengetahui seluk-beluk agama mereka, kita tidak akan mudah dimurtadkan. Itu tujuan utamanya. Ya, silakan mungkin kalau ada pertanyaan lain. Masya Allah. Jadi sedikit ya tentang pergerakan fokus dakwahnya Koh Dondi, yaitu kristologi. Mengenal Nabi Isa, paling nggak gitu ya Koh ya? Ya, mengenal Nabi Isa dan memperkenalkannya, menempatkannya pada tempatnya, Masya Allah. Nah, kalau bicara soal debat tadi sedikit ya, saya ingat dulu di Jogja itu, Jogja bagian utara, Koh Dondi pernah debat juga, kita pernah bareng ya waktu itu ya. Saya ingat waktu timnya Koh Dondi datang dari Jakarta, ada satu pickup yang dibawa, isinya itu koper semua. Saya pikir itu alat media atau baju-baju, tapi ternyata itu isinya adalah kitab-kitab Alkitab, banyak sekali, dan itu yang dipakai untuk debat di malam hari itu ya. Malam hari itu beberapa hari saya. Nah, kenapa kok? Kenapa harus mempersiapkan sebanyak itu, dan bagaimana belajarnya kok sampai sebanyak itu? Berapa lama itu belajar kayak gitu? Baik, nah, memang sengaja, ya, jadi sengaja saya kumpulkan kitab-kitab mereka. Ya. Ini saya bawa sebagian, ini yang saya bawa ini baru sebagian kecil. Ini koper kecil berarti ya? Ya, kenapa kita kumpulkan kitab-kitab mereka? Karena di kitab-kitab mereka itu bisa dibuktikan ya, bahwa di dalam kitab mereka tuh ada yang namanya kontradiksi. Di dalam kitab mereka juga ada yang namanya ayat-ayat yang tidak asli. Bisa dibuktikan, dan kita bisa buktikan juga bahwa di dalam kitab-kitab mereka yang begitu banyak versinya itu ada perbedaan terjemahan. Nah, jadi bukan berarti kita beli kitab mereka terus kita mau jadi orang Kristen, bukan. Kami menggunakan barang bukti yang asli seperti ini itu supaya kami tidak mau dianggap orang yang memberikan argumen hanya berdasarkan asumsi. Ya, tapi ada buktinya malah ada di dokumen mereka sendiri. Nah, kami di dalam rangka membuktikan itu bukan berarti kami mau mengolok-olok atau bukan berarti kami mau menghina agama mereka, sama sekali bukan. Bahkan kami perlakukan dengan baik kitab-kitab mereka, ya, bahkan malah saya asuransikan. Masya Allah. Perlu dong diasuransi, nanti kalau ada kebakaran kan, wah ini susah jadinya, dan harganya juga cukup mahal. Bahkan saya mencari kitab-kitab yang sudah lama, sudah mungkin ada yang terbitan 1970, 1950-an, bahkan ada 1916, bahkan ada yang sampai 1600-an. Tujuannya hanya untuk membuktikan bahwa di dalam kitab mereka ada hal-hal seperti yang tadi saya sebutkan, gitu. Ya. Jadi kan saya juga sedikit ada di Moral Center juga ada beberapa yang memang mempelajari hal itu ya, kristologi itu, dan saya sedikit banyak sharing dengan teman-teman yang mempelajari kristologi di sana, dan untuk mempelajari itu tidak mudah ya Pak ya. Tips biar kita memulai, tentunya saya yakin ya di saudara hadirin sekalian mungkin ada 1, 2 atau lebih yang tertarik untuk mempelajari kristolog ya, dakwah di bidang ini. Karena kita bisa lihat di YouTube keren betul ya, gitu ya. Nah, tapi tentunya untuk memulai ini kita butuh alur ya, alur. Mungkin alur mulainya mempelajari kristologi itu gimana? Baik. Nah, ketika kita mempelajari sebuah agama, tentu saja yang harus kita uji itu kan adalah pertama konsep ketuhanannya, kan? Yang kedua adalah konsep keselamatannya. Rata-rata di semua agama kan semuanya begitu. Ada konsep ketuhanannya, ada konsep keselamatannya. Yang ketiga mungkin bisa konsep peribadatannya, atau mungkin juga ada konsep-konsep seperti yang dikatakan atau yang kita kenal sebagai konsep nanti akan ada sosok yang datang ya di masa depan. Istilah kita mungkin apa ya? Satrio Piningit gitu lah ya. Satrio Piningit. Pernah dengar ya gitu ya. Kita di Islam kita juga mengenal nanti ada sosok Imam Mahdi. Itu adalah sosok yang akan datang pada suatu waktu, kita nggak
bahwa yang namanya agama samawi itu ada 3. Ini menurut akademisi ya, menurut orang-orang akademis. Mereka mengatakan agama samawi itu ada 3. Yahudi, Kristen, Islam. Islam secara akademis dikatakan sebagai agama yang paling muda yang ada dari ketiga itu ya. Yahudi ada yang mengatakan sudah ada 2000 tahun sebelum Masehi, ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan Yahudi baru ada sekitar 100-200 tahun sebelum Masehi, ada juga. Bahkan ada yang mengatakan Yahudi baru ada abad pertama Masehi, ada juga. Kristen lahir kira-kira di abad pertama Masehi, awal abad pertama ya. Islam katanya lahirnya baru di abad ke-7 ya, setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Itu adalah pandangan dari orang-orang akademis, orang-orang yang dari kalangan akademisi gitu. Tetapi kalau buat kita, ini buat kita sebagai orang Islam, ada berapa agama samawi? Pak, Bu, ada berapa agama samawi? Ibu ini belajar kristologi ya? Ibu ini pintar ya? Sebagai orang Islam, agama samawi ada berapa? Cuma 1. Apa dong? Islam. Karena ada ayat apa? Inna dina indallahil Islam. Kalau kita mengatakan ada agama-agama yang samawi yang lain selain Islam, berarti kita bertentangan dengan inna dina indallahil Islam. Itu maksudnya ya. Jadi kalau kita sebagai orang Islam, ya kita harus yakin berdasarkan Quran bahwa agama yang diturunkan Allah SWT cuma 1. Cuma Islam. Dari kapan? Dari zaman Nabi Adam alaihissalam, diteruskan oleh Nabi Nuh alaihissalam, diteruskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, diteruskan lagi oleh Nabi Musa alaihissalam, dan seterusnya Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, sampai Nabi Isa alaihissalam, dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Quran dan Sunnah. Itu akidah kita, tidak boleh ditawar ya. Jadi nanti kalau ketika ada, ini mohon maaf ya, kalau ada kiai haji atau misalnya profesor gitu yang mengatakan semua agama itu sama gitu, setuju nggak? Nah, hati-hati kalau mendengar kalimat seperti itu ya. Kalau mereka mengatakan semua agama sama, mungkin ada betulnya, mungkin betulnya di mana? Karena sama-sama mengajarkan kebaikan ya, sama-sama mengajarkan kasih sayang mungkin. Tetapi apakah konsep ketuhanannya sama? Apakah konsep keselamatannya sama? Kan tidak gitu ya. Jadi tidak bisa dikatakan semua agama sama kalau konsep ketuhanan, konsep keselamatannya berbeda-beda. Nah, sekarang saya juga ingin menyamakan perspektif ya. Sebagai umat Islam, agama Islam itu adalah agama yang paling benar atau agama yang benar? Bu, jangan jawab Bu. Ibu udah tahu di sini. Yang paling coba? Yang paling benar. Yang paling benar katakan coba. 1, 2, 3. Bapak-bapak, yang paling benar, agama paling benar. Oh nggak banyak? Berarti semuanya bilang, sisanya berarti bilang agama Islam yang benar ya? Kalau agama Islam yang benar, coba tunjuk saya. Oh ya, kebanyakan yang bilang Islam agama yang benar. Yang bilang Islam agama paling benar, berarti mengakui ada agama lain yang benar. Nah, kalau enggak, berarti Islam bukan yang paling benar buat kita ya, buat kita. Buat kita umat Islam, Islam adalah agama yang benar. Yang lain salah. Ngomong salahnya pelan-pelan lah. Nggak apa-apa Pak, ngomong agama lain salah nggak apa-apa. Saya berani mengatakan Islam buat orang kita, buat umat Islam, Islam adalah agama yang benar, yang lain salah. Salahnya di mana kita ngomong gitu Pak? Buat kita umat Islam tidak salah. Agama lain juga punya hak yang sama dengan kita. Mereka juga boleh dan berhak mengatakan agama mereka yang benar, agama yang lain salah. Termasuk Islam, mereka mau katakan salah juga nggak apa-apa. Itu hak mereka. Ya. Jadi masing-masing pemeluk agama punya hak yang sama di negara Republik Indonesia. Boleh atau berhak mengatakan agama yang benar, yang lain salah, nggak masalah. Tetapi kan kalau kita mengatakan agama lain salah, bukan berarti kita harus bermusuhan dengan mereka. Bukan.
Bukan berarti kita harus membenci mereka, memerangi mereka secara fisik. Bukan begitu konsepnya. Ya. Setiap pemilik agama punya hak yang sama untuk mengatakan agamanya adalah agama yang benar dan yang lain salah. Tetapi walaupun mengatakan yang lain salah, tetap kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Maka itulah kita perlu saling menghormati, saling menghargai. Ya, kalau memang agama lain mengikuti aturan yang ada di Indonesia, mereka beribadah, kita nggak boleh ganggu. Kita nggak boleh ganggu. Karena Islam kan juga diajarkan malah lebih daripada itu gitu sebenarnya. Kita umat Islam, ketika kita punya tetangga kanan, kiri, depan, belakang, ya jarak kira-kira 40 rumah misalnya, ada yang kelaparan, bukan orang Islam tuh yang lapor tuh. Kita sebagai umat Islam, kita tidak bisa disebut orang beriman kalau ada tetangga kita yang bukan Islam sampai kelaparan. Bayangkan, kalau Islam mengajarkan hal seperti itu, kan bukan berarti kita harus memusuhi orang yang beda keyakinan. Kita tetap harus menghargai mereka semua, ya. Bahkan kalau mereka lapar, kita disebut orang tidak beriman. Nah, jadi pada intinya, walaupun agama-agama itu berbeda keyakinan, berbeda konsep Tuhanannya, berbeda konsep keselamatannya, tapi kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan. Tetapi yang ingin saya tekankan, kita sebagai umat beragama, kita umat Islam, kita harus berani mengatakan Islam adalah yang benar, yang lain salah. Gitu ya. Gitu deh. Iya betul. Jadi perspektif ya, kembali kepada kepercayaan masing-masing itu ya, kayak kita punya hak untuk beranggapan bahwa agama kita adalah yang benar, mereka juga punya hak untuk beranggapan bahwa agamanya mereka yang benar dan mereka memperjuangkan itu dan kita memperjuangkan ini. Gitu ya. Allah. Luar biasa. Sebenarnya saya sudah lihat ada beberapa yang keluarin catatan, mungkin catatan pertanyaan. Waduh. Tapi sebelum sampai ke sana kita ini dulu satu lagi kok. Kita sering lihat ya di sosmed itu banyak orang yang punya semangat untuk berdebat tapi tidak di sosmed. Nah itu gimana? Boleh nggak? Atau minimal harus punya apa sih kalau kita mau debat di sosmed? Atau cuma bikin kisruh aja? Maksudnya debat online? Debat online di komen. Ya, kalau debat online sih gini. Jadi memang ada dua arena ya. Yang pertama debat online, yang kedua debat offline. Yang online karena sekarang sudah mudah sekali medsos diakses, ada macam-macam lah, kan ada TikTok, IG, YouTube dan sebagainya. Yang sekarang sedang trendy di kalangan anak muda itu aplikasi TikTok. Ya. Dengan TikTok orang bisa ngobrol dalam satu komal, namanya bunyi itu. Dalam TikTok orang bisa ngobrol dalam satu komal. Dan tidak bisa dipungkiri, ya mungkin kalau teman-teman dari kalangan cyber pasti tahu, di medsos TikTok itu orang bisa ngobrol dalam satu komal dan bicara mengenai agama, dan mereka banyak yang menista agama lain. Banyak. Itu saya bisa tunjukin, saya bisa tahu lah beberapa komal yang memang kerjanya seperti itu. Tiap malam ngobrol dalam komal, nggak kelihatan mukanya, hanya kelihatan fotonya, tapi mau menjelek-jelekan agama lain. Itu banyak. Nah, ada teman-teman kita dari kalangan yang disebut dengan apologet muslim ya. Apologet itu adalah orang yang membela keyakinannya. Ya. Apologet muslim banyak yang juga terjun ke TikTok. Kenapa? Untuk mengcounter orang-orang yang seperti itu. Ya. Tapi kalau saya, mungkin karena saya juga sudah istilahnya punya kitab-kitab aslinya, saya merasa tidak perlu debat di online. Saya maunya kalau debat tatap muka, gitu. Kita saling menghargai, kita saling buka-bukaan dokumen supaya tidak ada yang disebut dengan asumsi. Untuk yang di online, saya menyarankan begini, buat bapak-bapak, ibu-ibu, jangan mengunjungi komal-komal yang memang kerjanya hanya untuk menyerang agama tertentu, atau yang ibaratnya yang menyerang agama Islam. Jangan dikunjungi. Kalau dikunjungi, jatuh-jatuhnya apa? Daripada marah, menimbulkan permusuhan. Nah, yang seperti itu kami juga sudah koordinasi dengan teman-teman di cyber, dengan teman-teman di Polda untuk menangkap orang-orang yang memang terbukti menista agama Islam. Itu kami sudah lakukan. Sudah beberapa orang di penjara karena itu ya. Kami tidak mau menghina agama orang, bahkan menghina sesembahan agama orang
baik di online maupun di offline. Kami tidak mau, makanya kami tidak menempuh jalan online. Gitu kira-kira. Ya. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau debat pun kita lebih support kepada debat yang berbasis saintifik ya, berbasis data ya, Ilmiah. ya, masya Allah luar biasa. Jadi semangat berdebat berdakwah ya memang harus ada dasar ilmunya, harus ada dasar apa yang didebatkan, bukan hanya sekedar asumsi ya. Karena gini nih, ketika saya bisa membuktikan sesuatu dan ada barang buktinya, dan ternyata barang bukti ini berasal dari mereka sendiri, orang yang nggak tahu menahu misalnya, orang yang nggak ikut-ikutan debat misalnya, dia menonton video itu, kemudian dia berpikir dan dia mau menjemput hidayah, kan bonus buat kita. Datang ke MCY bersahadat, alhamdulillah. Nah itu maksudnya. Datang ke Masjid Al-Muttaqun, beberapa waktu lalu kita sering juga datang untuk pensyahadatan ya di Masjid Al-Muttaqun. Masya Allah luar biasa dakwahnya Masjid Al-Muttaqun ini. Nah, berikutnya ada tambahan lagi nggak kok? Kita buka sesi pertanyaan aja. Kita buka sesi ini ya, tanya jawab ya. Kira-kira apa namanya untuk yang kitab-kitab ini ada yang perlu saya tunjukin dulu sebelum kita buka sesi tanya jawab? Boleh ya? Ngapain bawa berat-berat tunjukin ya? Masa penasaran ya? Ya. Tapi sebelumnya saya izin sama DKM Masjid ini untuk buka kitab orang di sini di masjid, boleh tak? Tujuannya untuk edukasi nih tak? Ya, izin dulu. Nah, jadi saya memang bawa kitab-kitab ini tujuannya memang untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu supaya kita satu perspektif, satu pandangan. Kitabnya saudara kita yang Kristen itu di sini tertulisnya Alkitab, betul kan? Betul. Tapi kami yang sudah mempelajari kitab ini dan kami yang sudah mempelajari Islam, kami menghimbau Bapak Ibu nih ya, kalau melihat kitab seperti ini, walaupun tulisannya Alkitab, jangan sebut ini Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran nama lainnya juga Alkitab, betul Pak? Jadi kalau Quran kita juga disebut Alkitab, kita jangan sebut ini Alkitab, takutnya jadi salah menyamakan gitu. Ya, ini memang yang dipakai oleh mereka. Di dalam kitab ini nanti ada istilah Taurat, Zabur, Injil. Ya. Bahkan mereka juga membuat kitab khusus namanya Kitab Suci Injil. Ya, tulisannya Injil. Kita orang Islam yang kita tahu di dalam Quran disebutkan bahwa kitab Injil itu diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Terus apakah yang disebut dengan Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam itu yang ini? Bukan, memang bukan, gitu ya. Karena kitab ini juga tidak ditulis langsung oleh Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, juga tidak ditulis oleh orang-orang pengikut langsung. Pengikutnya Nabi Isa alaihissalam juga bukan menulis kitab ini. Tetapi kenapa kok dibuat kitab yang namanya Kitab Suci Injil? Ini adalah memang sebutan mereka khusus untuk apa? Kitab yang ini banyak yang dibagikan ke rumah-rumah orang Islam, dibagikan gratis, nggak perlu bayar. Ya. Di dalam kitab ini juga yang disebut dengan Yesus Kristus, di sini tertulisnya Isa Al-Masih. Untuk apa? Untuk ketika mereka menemui Bapak Ibu yang Muslim, mereka akan menunjukkan tuh sama Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Ini yang di sini ya, yang dimaksud Isa Al-Masih yang di nabinya orang Islam. Nanti ini diberikan kepada orang Islam untuk dibaca. Nah, begitu baca ini, mungkin ada beberapa pesan yang sama dengan Quran, mungkin ya, memang masih ada. Tetapi kan di sini diceritakan Nabi Isa alaihissalam dibunuh dan disalib. Diceritakan lagi bangkit hari ketiga. Itu yang membedakan dengan Quran. Di Quran sudah dijelaskan, sudah dikonfirmasi Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh, tidak disalib. Sudah jelas. Di sini dibunuh dan disalib. Ini dibagikan kepada orang-orang Islam. Nah, itu yang maksud saya berhati-hati. Ya. Kalau kita tahu ilmu kristologi, kita tahu ini
Nabi Isa alaihissalam. Ya. Yang dimaksud dengan Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju? Setuju ya? Setujunya lulus banget kayaknya. Belum ngopi kayaknya. Ya. Jadi Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Ya, betul ya. Kalau begitu, pernah nggak Bapak Ibu mendengar Taurat, Zabur, Injil dijanjikan untuk dijaga? Pernah dengar? Belum pernah. Pernah membaca nggak Nabi Musa alaihissalam atau pengikutnya menulis kitab Taurat? Pernah? Ada? Belum? Nggak ada. Pernah membaca Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil? Belum ada. Berarti kalau begitu, yang dimaksud dengan Taurat, Zabur, Injil, kalau begitu kan berarti bukan kitabnya orang Kristen, bukan kitabnya orang Yahudi. Ya, itu berarti poin saya. Nah, ini kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi juga punya kitab, yang mana kitabnya orang Yahudi ini yang namanya Tanakh, ya, namanya itu Tanakh. Tanakh itu singkatan apa? Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Nah, Taurat itu adalah 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah dihafalin, Mas. Kemudian kitab-kitab Nevi'im itu adalah kitab nabi-nabi, Nabi Yesaya, Yeremia, Yesaya, Hagai, Habakuk, dan sebagainya. Kemudian kitab Ketuvim adalah kitab tulisan-tulisan. Ada Amsal, Kidung Agung, Mazmur. Mazmur itu yang kita kenal dengan sebutan Zabur, ya. Nanti ada pengkhotbah dan sebagainya. Ketiga kelompok kitab itu dijadikan satu, ini namanya kitab Tanakh. Ini punya orang Yahudi yang disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, dan sebelum Masehi. Berarti sebelum ada Kristen. Ya, kitab ini yang akhirnya dijadikan separuhnya kitabnya orang Kristen. Kitabnya orang Kristen di dalam sini ada separuh namanya Perjanjian Lama, separuhnya lagi Perjanjian Baru. Yang kitabnya orang Kristen asli yang ditulis oleh orang Kristen itu yang ini namanya Perjanjian Baru. Ditulisnya kira-kira pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua Masehi. Nah, di akhir abad keempat barulah kitabnya orang Yahudi ini dijadikan Perjanjian Lamanya orang Kristen. Tapi ini tidak langsung dari sini ke sini. Ada satu kitab, yaitu kitab terjemahan, yaitu terjemahan dari kitabnya orang Yahudi ini yang tadinya bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Ini kitabnya. Ini diterjemahkan kira-kira di abad ketiga sebelum Masehi, sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Kitab yang dalam bahasa Yunani ini yang kemudian dijadikan separuhnya kitab orang Kristen ini. Ya, tapi setelah apa? Setelah di abad kedua, ketiga, keempat, terjemahannya ini kenapa ya demikian? Ini mati padahal. Mati. Padahal kitab yang terjemahan Yunani ini terjemahannya kenapa nih? Sana lagi itu mic itu ternyata. Udah. Terjemahan kitab ini masih ya. Terjemahan kitab ini itu terjemahannya diresensi atau dikritik terjemahannya dan diubah-ubah terjemahannya oleh siapa? Oleh orang-orang Kristen yang kemudian baru di akhir abad keempat ini dijadikan satu begini. Nah, ya ini jadi kitab orang Kristen. Setelah ini baru terjemahkan ke bahasa Latin, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Inggris dan sebagainya sampai ke bahasa Indonesia yang ini. Masalahnya di mana? Masalahnya penerjemahan ini sudah berbeda maknanya dengan kitab aslinya orang Yahudi. Sehingga kitab yang ini setelah menjadi seolah-olah kitab yang ini berbicara tentang Yesus di sini. Ya, itu yang terjadi ya. Nah, sekarang
lam yalid walam yulad, di sini juga dikatakan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Ketika kita mengetahui ada walam yakul lahu kufuwan ahad, di sini juga dikatakan tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai menyerupai Tuhan maksudnya di bumi. Konsepnya sama. Kalau kita mengenal kul huwallahu ahad, di sini disebutkan Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Mirip kan? Ada Ehad, ada Ahad. Ahad bahasa Arab, Ehad bahasa Ibrani. Namun ketika menjadi kitabnya orang Kristen, Tuhan yang bukan manusia, Tuhan yang bukan anak manusia, Tuhan yang Ehad itu bisa menjadi Yesus. Nah, itu perbedaan utama dalam konsep ketuhanan. Dalam konsep keselamatannya, di kitabnya orang Yahudi dikatakan seorang ayah tidak dapat menanggung kesalahan anaknya, seorang anak tidak dapat menanggung kesalahan ayahnya. Orang yang berdosa itu yang mati. Disebutkan lagi di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Ya. Berhentilah berbuat jahat, usahakanlah keadilan, kendalikan orang-orang kejam, belalah anak-anak orang yatim, perjuangkan perkara janda-janda, bukan cari janda, ya. Perjuangkan perkara janda-janda. Nah, baiklah, marilah kita berperkara, firman Tuhan. Jika dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jika dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sama, di Islam juga begitu. Kita berdosa, kita diperintahkan untuk bertaubat, menyesali perbuatan kita, tidak mengulangi perbuatan kita, ya. Dan kemudian kita perbanyak amal soleh, membantu janda-janda, membela anak-anak yatim dan sebagainya. Insya Allah dosa kita diampuni. Nah, tetapi ketika di Kristen, konsep keselamatannya juga jadi berubah. Kalau orang Kristen tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib untuk menembus dosa kalian, kalian tidak akan selamat. Itu yang membedakan. Ya. Jadi dari Yahudi ke Islam, konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya sama, sejajar. Ya. Saya bukan istilahnya apa namanya, mau membela orang Yahudi, ini bukan. Saya hanya membaca apa yang terdapat di dalamnya. Tetapi ketika di dalam Kristen, konsep ketuhanannya beda, konsep keselamatannya juga berbeda. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dulu di sini. Nanti kita bisa kembangkan dalam ranah tanya jawab, gitu ya. Silakan. Tadi kita mulai setengah. Mana? Langsung buka aja. Langsung tanya jawab. Langsung aja. Bisa silakan kalau ada mau tanya. Sebenarnya ditanya dulu. Kita sampai jam 10. Oh, masih. Oke, masih lama berarti. Baik, berikutnya silakan ada yang mau tanya jawab. Kita mulai dari Ikhwan dulu, atau mungkin kita prioritaskan ya. Apakah dari hadirin sekalian ada yang beragama selain Islam? Oh, nggak ada ya? Nggak boleh. Oke. Oh iya. Oke, biasanya kita di aula soalnya caranya. Baik. Kita mulai buka sesi tanya jawab dari yang Ikhwan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanyakan kepada Berwitan. Sebelum maaf, itu agama apa yang dianut oleh Berwitan sehingga termotivasi akhirnya menjadi mu'alaf? Apakah itu Tuhan yang Tuhan yang Paulus yang pakai 3 hari sudahnya, atau Tuhannya Nabi Isa? Karena kalau mengikut Tuhannya Paulus ya, mungkin ya makan Nabi, makan Romandur, tidak bersenang. Nah, itu untuk saya untuk cerita awal untuk motivasi menjadi seorang mu'alaf. Cukup Pak, itu. Satu lagi bisa. Oke. Itu tadi dikatakan bahwa dalam Bible yang dipakai sekarang ini untuk
untuk istilahnya protes ke RRI atau lembaga Bimbel Indonesia. Baik. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi saya sudah di awal menjelaskan bahwa saya dulunya Kristen, Pak. Nah, dulu saya Kristen, gerejanya gereja Bethel Tabernacle. Gereja Bethel Tabernacle itu yang menyembah Tuhan yang Trinitas, Pak. Ya, Trinitas. Kalau mau dipertanyakan apakah itu Tuhannya Paulus atau Tuhannya gereja yang sekarang, ya kurang lebih sama. Tapi sebenarnya konsep Trinitasnya sendiri tidak bermula dari Paulus. Paulus juga tidak pernah mengajarkan Trinitas. Trinitas itu baru komplit di abad keempat, tahun 381 di Konsili Konstantinopel. Ya, ketika dinyatakan bahwa Roh Kudus juga punya hakikat yang sama dengan Bapa, sesama seperti Yesus yang juga dianggap punya hakikat yang sama di tahun 325 Masehi di Konsili Nisea. Ya. Terus yang kedua tadi, memang di dalam kitab ini banyak sekali istilah-istilah yang boleh dikatakan Islami yang tidak sama dengan kitab-kitab yang berbahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris tidak menggunakan istilah-istilah yang Islami. Di dalam kitabnya orang Kristen ada kata Allah tulisannya. Saya sebutnya Allah, Pak, karena di sini nggak ada tasbihnya, Pak. Jadi sebutnya Allah. Juga nanti ada sebutan istilah bahkan di gereja di kitab-kitab yang lama ada kata Assalamualaikum, ada kata Insya Allah, ada kata masjid, ada kata Ka'bah, bahkan. Ya. Yang paling urgent atau krusial gitu Pak ya buat kami yang memang bidangnya bergerak di bidang apologetika, yang paling kami tidak bisa terima itu adalah penggunaan kata Allah, Pak, di dalam kitab ini. Ya. Orang Kristen juga punya argumen, katanya sebelum ada Quran, orang Kristen juga sudah pakai kata Allah. Mereka juga menyebutnya Allah sama dengan kita. Tetapi bedanya di dalam kitab ini kata Allah yang dipakai itu bukan sebagai nama pribadi. Ya, kalau kita cek di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata Tuhan itu artinya adalah sesuatu yang disembah, dipuja, diyakini sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan lainnya. Tuhan itu definisi Tuhan. Kalau kita cek lagi di KBBI, kata Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. KBBI yang ngomong, Pak, bukan saya. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kita cek ke Arab. Di Arab ada Kristen juga, Pak. Kristen-Kristen Arab yang mungkin di Saudi, yang mungkin di Mesir, di negara-negara lain, mereka juga menggunakan kata Allah tapi sebagai nama Tuhan yang Maha Esa itu. Ya, ada sebuah kamus namanya Kamus Al-Munjid yang mengarang itu seorang Katolik malah, namanya Father Louis Maklum. Dia menyebutkan di dalam kamus itu kata Allah itu adalah Ismu al-Zat al-Wujud al-Wajib. Jadi nama dari sebuah pribadi yang maha ada dan selalu ada. Kurang lebihnya gitu artinya ya. Jadi orang Kristen Arab juga tahunya kata Allah itu sebagai nama. Orang Yahudi, mereka punya 7 nama Tuhan, Pak, di dalam kitab ini. Ya, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod He Vav He, dan Zebaot. Dari ke-7 nama itu, yang nomor 6 nih yang disebut dengan Yod He Vav He, ini dianggap sebagai nama Tuhan yang paling suci. Orang Yahudi nggak boleh nyebutin Yod He Vav He, itu nggak boleh. Mereka menggantinya dengan sebutan Adonai atau Hashem. Adonai itu kalau bahasa Arabnya kira-kira Roh Adonai. Kalau Hashem itu artinya kira-kira nama itu, the name. Ya, jadi mereka nggak boleh sebutin sembarangan. Nah, orang Yahudi Arab ketika menerjemahkan ini ke dalam bahasa Arab, nama yang paling suci tadi, Pak, yang Yod He Vav He itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi kata Allah. Jadi orang Yahudi Arab tahunya nama Tuhan juga Allah, orang Kristen Arab juga tahunya nama Tuhan juga Allah. Kemudian KBBI juga menyebut Allah sebagai nama Tuhan dalam bahasa Arab, ya. Tapi orang Kristen Indonesia dan Malaysia menggunakan kata Allah ini
menjadi sebutan umum, gelar, gitu, bukan nama. Mereka menggunakan terjemahan sini, bahkan ada ayat yang berbunyi jangan ada Allah-Allah lain di hadapanku. Nah, berarti itu bukan sebagai nama pribadi, tapi sebagai sebutan umum. Saya dan Yayasan Pembina Mualaf Tauhid, kami sudah bergabung dengan beberapa teman apologet yang misinya adalah untuk berjuang supaya kata Allah dibuang dari kitab ini, Pak. Ya, dulu NAI juga pernah dituntut sampai ke pengadilan, tapi kasusnya ditutup karena yang menuntut perorangan, bukan yayasan atau bukan lembaga. Nah, kami nanti akan membentuk lembaga yang intinya untuk mempermasalahkan penggunaan kata Allah di sini. Di Malaysia juga bermasalah, sempat dilarang, tapi sempat akhirnya dibolehkan kembali untuk daerah-daerah tertentu. Itu Pak ya. Jadi mohon doanya juga, kami tetap memperjuangkan menghapus kata Allah di dalam kitab mereka. Gitu. Silakan yang lain. Mohon ada lagi penggunaan biologisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi yang hormati, sebelumnya nama saya Amir Mahmud Pak. Jadi sebelum saya bertanya soal Bapak Ibu yang hormati, setelah nanti safari di tahun ini, akan pagi dan 12 nanti akan di Masjid Albir di Komplek MPS di Jakarta. Jadi kami akan menjawab akan pagi besok dan nanti kita bertemu lagi di sana. Insya Allah. Yang selanjutnya begini Pak. Jadi saya itu berpikir orang-orang Kristen, orang Nasrani itu begitu menyebarkan bisa ketika Siti Maryam itu kan orang yang suci, kemudian hamil karena dosa Allah dan akhirnya bisa. Sebenarnya ini akibatnya lemah ketika mereka mendengar bisa, karena Nabi Adam sendiri itu tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Jadi akibat yang sebenarnya lemah sekali. Mengapa mereka tidak menggunakan Nabi Adam sekalian gitu ya? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, sebetulnya itu mohon maaf ini, Nabi Isa dan Yesus Kristus apakah sama? Karena seperti yang saya tahu itu Nabi Isa kan diangkat, jadi tidak disalib, tidak meninggal, tapi juga ketawa terlahir. Jadi setahu saya yang disalib adalah Yudas Iskariot yang disebutkan dengan Nabi Isa. Sehingga bagi saya sebenarnya bisa yang bisa, karena Yesus Kristus kan percaya mereka adalah orang yang disalib itu. Nah ini sebenarnya bagaimana kok? Yang ketiga sebenarnya penyimpangan itu sejak kapan? Karena Nabi Isa kan doa agama yang tahu ya, kitabnya juga mengajarkan tentang Allah. Nah, penyimpangannya itu menjadi Kristen, menjadi Katolik dan sebagainya itu sebenarnya sejak kapan gitu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillah. Jadi kenapa mereka tidak menuhankan Adam, gitu ya? Kalau cerita Adam alaihissalam sampai ke, kalau di kitabnya Yahudi itu Nabi Maleaki, walaupun Adam diciptakan dari tanah, sama-sama Pak diciptakan dari tanah. Kenapa mereka tidak menyembah Adam? Karena kitabnya yang orang Kristen, yang ini, perjanjian ini sudah mengadopsi Pak, namanya mengadopsi ya, mengadopsi paham atau filosofi Helenisme. Tahu Helenisme Pak? Helenisme itu budaya yang dibawa oleh bangsa Yunani ya, dari tahun 332 sebelum Masehi sampai tahun 63 sebelum Masehi. Bangsa Yunani itu menguasai daerah Mediterania Pak. Mediterania itu ya Mesir, Palestina, Persia, Babilonia, Sumeria dan negara-negara Eropa bagian selatan. Dengan adanya budaya Helenisme itu, maka orang-orang Yahudi, ini saya sebutkan lagi Pak, orang-orang Yahudi, tapi yang sudah terpapar dengan budaya Helenisme itu, itulah yang menciptakan Kristen Pak. Ya, kenapa mereka tidak menyembah Adam? Karena paham Helenisme itu, mereka punya paham bahwa mereka pun percaya bahwa ada dewa yang paling tinggi bisa punya anak dari manusia. Anaknya ini
yang dianggap sebagai Tuhan juga gitu, atau dewa. Ya, pernah dengar Pak dewa Zeus Pak? Hah? Ada yang tahu dewa Zeus? Tapi bukan dari judi online ya teman-teman. Dewa Zeus adalah dewa yang dianggap paling tinggi di budaya Helenisme Yunani. Dia punya anak sampai 100 Pak, dari manusia, dari dewi yang lain gitu. Punya anak dari dewi yang lain namanya Helen. Nanti punya anak lagi namanya siapa? Hermes gitu. Kalau ibu Hermes tahu ya? Kalau merek tas langsung tahu. Bapak-bapaknya takut tapi. Kalau bapak-bapaknya takut dengan Hermes ya. Takut suruh beli. Nah, jadi gitu Pak. Yang kitabnya Kristen ini sudah mengadopsi budaya Helenisme, sudah mengadopsi paganisme Romawi Pak. Jadi kalau di Yunani ada dewa Zeus paling tinggi, di Romawi ada dewa Jupiter paling tinggi. Nanti dewa Jupiter juga punya anak namanya Merkuri. Zeus punya anak banyak, Hercules, Perseus, Hermes dan sebagainya. Satu lagi, orang Kristen juga sudah terpengaruh atau mengadopsi filosofi Platonisme namanya Pak. Plato atau orang dengan Plato Pak ya, filsuf gitu. Nah, jadi memang daerah situ memang ketika sedang di bawah budaya Helenisme itu yang mempengaruhi timbulnya agama Kristen. Makanya walaupun Nabi Adam alaihissalam diciptakan tanpa ayah tanpa ibu, itu tidak pengaruh buat mereka karena mereka menganggap Yesus ini yang disebut sebagai anak Tuhan yang lahir dari perawan suci Maria. Konsepnya mirip dengan konsep yang Helenisme. Gitu Pak ya, yang pertama nih. Yang kedua tadi apa? Sejak kapan ya? Sejak kapan mereka menganggap Yesus sebagai Tuhan? Untuk menganggap Yesus sebagai Tuhan itu mereka tetapkan di dalam sebuah konsili Pak. Namanya Konsili Nisea tahun 325 Masehi ya. Ada dua kelompok utama yang berseteru. Kelompok yang besar itu adalah kelompok yang mengikuti pemikiran Paulus. Kelompok yang kecil itu adalah kelompok yang mengikuti ajaran Arius. Arius mengajarkan Arianisme namanya Pak. Arianisme itu tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, tapi mereka hanya menganggap Yesus sebagai ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat, tapi tetap bukan Tuhan. Nah, kelompok yang Arius ini yang kalah, kemudian kelompok yang menang ini menetapkan bahwa Yesus punya hakikat yang sama dengan Tuhan. Itu pertama kali Yesus resmi dianggap sebagai Tuhan. Tapi belum ada Trinitasnya Pak. Trinitasnya baru ada itu ketika di Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi. Ya, Roh Kudus juga ditetapkan sebagai punya hakikat yang sama dengan Tuhan. Nah, ketika sudah ditetapkan ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, baru komplit itu namanya Trinitas Pak. Ya, jadi Trinitas menetapkan Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Paham nggak Pak? Paham Pak? Tiga-tiganya Tuhan, tapi bukan tiga, tapi satu Tuhan. Nggak paham? Alhamdulillah Pak. Oh kalau paham bahaya Pak. Saya curiga kalau Bapak itu paham. Malah nggak boleh ya, itu memang. Tapi itu kan adalah keyakinan saudara kita yang Kristen. Kita nggak boleh ganggu Pak. Ya. Terus kemudian setelah 381 bikin lagi Konsili Efesus. Efesus tahun 431 Masehi menetapkan bahwa Maria sebagai Theotokos, bunda pengantar Tuhan ke bumi. Bikin lagi 451 di Kalsedon, Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Bikin lagi 553 Konsili Konstantinopel II. Bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus. Bikin lagi konsili tahun 681 Masehi di Konstantinopel III. Yesus punya satu kehendak atau dua kehendak. Bikin lagi konsili di Nisea yang ketiga, Nisea II menetapkan bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. Jadi mereka butuh ratusan tahun untuk membentuk teologi mereka, membentuk akidah mereka, dan meneguhkan akidah mereka. Itu Pak ya. Tadi ada 3 pertanyaan kan Pak ya? Satu lagi tadi. Kenapa tidak menyembah Adam? Kemudian, Yesus dan Isa apakah sama? Ya, oke, saya jawab. Ini pertanyaan yang penting buat kita juga buat
artinya dia namanya Iso. Ketika itu daerah situ sedang di bawah penjajahan bangsa Romawi, Pak. Nah, bangsa Romawi pakai bahasanya apa? Bahasa Yunani kan. Mereka, nah kalau nama orang itu di belakangnya kan harus ada us gitu, ya, engkus gitu misalnya. Saya nggak tahu kalau kata tikus berasal dari bahasa Yunani, apakah saya nggak tahu. Jadi ya. Tapi semuanya ada us-usnya gitu. Matius, Markus. Nah, mereka mau nyebut Iso itu harus ditambahin dengan us, Pak. Jadi Isos gitu. Ya, itu belum jadi Yesus, belum jadi Yesus. Orang yang berbahasa Arab menyebut Iso dengan Isa. Ya, jadi bahasa Aramaiknya Iso, bahasa Arabnya Isa, bahasa Yunaninya Isus. Sampai kira-kira di abad ke-16, tahun 1524, Pak, ya. Ada seorang ahli tata bahasa Itali namanya Trissino. Saya nggak tahu kalau Trissino itu asalnya dari Prambanan apa dari mana. Kok namanya Trissino gitu ya. Nah, seorang yang bernama Gian Trissino menciptakan huruf J, Pak. Nah, jadi huruf J itu adanya baru ada tahun 1524 Masehi, ya. Kira-kira 100 tahun kemudian, tahun 1632 Masehi, baru ada pertama kali kata Jesus, Pak, J-E-S-U-S, Jesus dalam bahasa Inggris di sebuah pengadilan di Inggris. Kata Jesus sendiri itu baru masuk ke dalam Bible itu baru tahun 1750, namanya Bible Thomson, Pak. Baru di abad ke-18, Pak, ya. Dari abad pertama sampai abad 18, berarti 1800 tahun baru di kitab mereka ada kata Jesus. Sebelumnya apa? Isus. Isus dalam bahasa Yunani atau Latin, gitu ya. Kalau Bapak bertanya, sama atau beda Yesus sama Isa? Orangnya sama, Pak. Orangnya, sosoknya, profilnya itu sama. Cuma diceritakan berbeda oleh Kristen dan Islam. Kristen menceritakan Yesus lahir juga tanpa ayah, lahir dari perawan suci Maria, kemudian hidup sampai kira-kira umur 30-an, meninggal di atas kayu salib, bangkit di hari ketiga, kemudian diangkat. Di Islam, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya perawan suci Maryam di bawah pohon kurma, kemudian berdakwah untuk Bani Israel, banyak juga membuat mukjizat, juga punya 12 murid, tapi tidak dibunuh dan tidak disalib. Ya, di Quran surat An-Nisa 157. Kalau Bapak sebut yang disalib itu Yudas Iskariot, itu bukan kata Quran, Pak. Ya, Quran tidak pernah menyebut nama yang diserupakan itu siapa. Itu berasal dari tafsirnya Ibnu Katsir, Pak. Ya, nanti ada lagi tafsir yang lain. Misalnya Ibnu Abbas mengatakan yang diserupakan itu adalah murid Yesus yang paling muda. Nah, jadi kalau umat Islam banyak mendengar yang diserupakan itu Yudas Iskariot, jangan dipakai sebagai apa namanya yang dalil mutlak gitu, Pak. Itu tafsir gitu ya. Kalau tafsir kan boleh-boleh saja hanya sebagai referensi, tapi tidak boleh dinyatakan sebagai kepastian, apalagi berasal dari Quran, jangan, Pak, ya. Jadi saya ulang lagi, Yesus dan Isa itu orangnya sama, cuman diperspektifkan berbeda gitu, Pak. Dari Kristen begini, dari Islam begini, gitu, Pak, ya. Tetapi gini, ada satu hal yang ingin saya beritahukan kepada Bapak Ibu. Ketika orang Kristen yang memang dia berdebat dengan orang-orang Islam, mereka akan mengatakan Yesus dan Isa itu berbeda, orangnya beda, hanya berdasarkan kisahnya. Tetapi ketika mereka sedang menginjili orang-orang Islam, mereka akan bilang Yesus dan Isa itu sama. Bahkan kitabnya mengatakan Isa Masih pada sini. Itu perbedaannya. Jadi kita harus punya wawasan. Jangan kita melihat hanya dari satu sisi yang kecil atau sempit, kemudian kita tidak tahu yang lain. Quran juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris kan, Pak? Ada kan, banyak kan, ya? Di dalam salah satu terjemahan, bahkan di rata-rata terjemahan Quran bahasa Inggris yang disebut dengan Isa putra Maryam diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi Jesus son of Mary, Pak. Ya,
Jadi Jesus, Yesus, Isa, Yesus itu sama, orangnya sama, tapi perspektifnya yang berbeda dari Kristen dan Islam. Itu Pak ya, semoga ada pertanyaan Pak. Masih ada dua. Untuk pertanyaan dari aku mungkin jemaah perempuan ada yang bertanya? Kalau tidak ini tadi ada dua yang laki-laki. Perempuan ada? Tidak ada ya berarti. Tadi dulu yang perempuan dan laki-laki tadi Ibu. sudah saya dulu. Ibu nih mau tanya nih. Mana? Nih Ibu mau tanya. Mau nanya? Dari Ibu ini. Oh. Gak ngangkat tangan tadi kayaknya. Iya, nggak angkat tangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dengan saya bertanya. Langsung saja Ibu Doni saya bertanya. Tadi Om Doni menyampaikan bahwa di situ dari kecil sampai umur 30 terus disalib hari kelima. Nah saya ingin tahu apakah ada di Injil cerita atau apa ya kisahnya dari kisah masih atau Yesus itu mulai berubah sampai 30 tahun itu ada sejarahnya seperti saya pernah mendengar sejarahnya Nabi Muhammad meneruskan jadi Nabi meneruskan berdagang itu ada nggak di kitab Injil? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dari umur 2 Bu, dari umur 12. Nah ya, sampai umur 12 ada. Dari 12 sampai 29 nggak ada Bu, nggak ada ceritanya. Kalau ditanya ke pendeta, ngapain itu Yesus umur 12 sampai 29? Jawabannya beda-beda Bu. Nanti ada pendeta yang jawab Yesusnya sekolah gitu. Ada yang bilang begitu, pendeta udah ngomong ya. Nanti ada yang bilang Yesusnya jadi tukang kayu gitu. Ada yang ngomong gitu. Ya, yaitu perspektif mereka. Ya itu hak mereka Bu. Kita nggak boleh apa namanya? Intervensi. Menafsirkan. Nah, ini kan kita suci orang nih. Kita suci orang. Saya sering dinasihati oleh MUI ya Bu ya. Kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Ya. Yang berhak menafsirkan kitab suci Bible ini adalah orang Kristen. Kenapa? Karena yang berhak menafsirkan Quran siapa? Ya ahli tafsir Islam, gitu ya. Tapi yang berhak menafsirkan kitab suci Yahudi siapa? Harus orang Yahudi. Tapi yang terjadi ketika kitabnya Kristen sudah bercampur dengan kitabnya Yahudi, orang Kristen menafsirkan kitab Yahudi dengan kacamata Kristen. Itu yang terjadi. Makanya ketika saya berdebat dengan pendeta, ketika ngomong mau buat Yesus di perjanjian lama, saya tinggal buka ini, saya tinggal bacain aja. Pak, ini kata orang Yahudi kok begini? Oh, itu kan Yahudi, salah itu. Kalau kitab-kitab mereka kok disalah-salahin. Tapi mereka pakai. Ya, semoga menjawab. Silakan yang lain. Satu lagi dari iklan ya. Pertanyaan yang masih 15 menitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum bertanya, saya mau cerita sedikit. Beberapa tahun yang lalu di Dusun Keramat itu ada istilahnya misionaris yang dia secara terang-terangan untuk ke rumah warga dan bagi brosur terus menanyai beberapa warga, dan itu hampir keliling ke satu perdukuhan, dan itu per RT ya. Nah dari warga tersebut juga dikasih brosur yang mereka menyebutkan saksi-saksi Yehova. Nah ini yang jadi pertanyaan, itu saksi-saksi Yehova ini sudah seberapa besar di Indonesia ini? Waktu dia ke rumah warga itu tuh menyebutkan ada website yang harus dipelajari dari warga tersebut. Terus yang kedua, status agama mereka ini
Saya pecahan dari 6 salah satu 6 agama yang ada di Indonesia ini. Berarti kalau misalkan itu apa dan itu ilegal atau enggak. Dan yang ketiga, kok mereka itu secara berani terang-terangan door-to-door dengan enggak ada salah ini, maksudnya keliling ke rumah-rumah. Nah itu apakah bisa kena pidana atau enggak? Karena tadi kok menyebutkan ada peraturan Dua Menteri tadi, yaitu mohon penjelasannya. Karena ada teman saya yang di Surabaya baru November kemarin, beliau teman saya ini baru di transportasi kayak di sini masuk ya gitu. Beliau tinggal di posisi di Surabaya. Ada yang prospek teman saya ini mendekati dan dia diajak diskusi dan memberikan brosur dan suruh akses buat mereka. Dan ternyata kata teman saya ini dia punya base camp di sana. Nah itu kok bisa kayak gitu? Maksudnya di Indonesia seperti apa? Mungkin bisa dijawab. Baik. Mungkin itu. Ya, itu yang disebut dengan kelompok saksi Yehova. Saksi Yehova ini juga bagian dari Kristen. Kalau tadi saya cerita ada konsili Nisea, di dalam konsili itu ada dua kelompok yang memperebutkan Yesus itu Tuhan atau bukan. Yang satu kelompok Paulin yang mengikuti pemikiran Paulus, yang satu kelompok yang mengikuti pemikiran Arius atau disebut Arianisme. Konsep ketuhanannya saksi Yehova dengan Arianisme itu sangat mirip, Mas, sangat mirip. Jadi tidak bisa dikatakan berasal dari Arianisme, tapi saksi Yehova itu punya konsep ketuhanan yang sangat mirip dengan Arianisme. Saksi Yehova itu sendiri di Indonesia dulu di tahun 70-an pernah dilarang, ya tidak boleh. Tapi setelah 25 tahun akhirnya diperbolehkan kembali oleh almarhum Gus Dur ya, ketika beliau menjadi presiden, akhirnya saksi Yehova diperbolehkan kembali. Nah, kalau dari misinya mereka memang punya misi untuk mengajak setiap orang masuk agama mereka, dan mereka sangat-sangat militan dan mereka nggak dibayar. Menurut mereka itu adalah tugas mereka kepada seluruh manusia. Itu. Kenapa mereka masih berani door to door? Yang tadi saya bilang, karena di keputusan bersama dua menteri nomor 1 tahun 79 itu sanksinya tidak begitu jelas. Gitu. Yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di keputusan bersama tulisnya begitu. Nah, ketentuan yang mana harus cari dulu gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya melihat orang yang seperti itu, boleh aja ditangkap, Mas. Boleh ditangkap, serahkan ke Polsek misalnya, atau serahkan ke Binmas gitu. Itu tinggal kasih tahu aja, ada aturan nih, keputusan bersama nomor 1 tahun 79 bab 3 pasal 4 ini udah dilanggar sama orang ini. Itu bisa sebenarnya. Dan mereka nggak takut gitu. Mereka kalau mau ditangkap, dia udah tangkap. Habis itu sanksinya nggak jelas, paling dilepas. Ya, itu yang sering terjadi. Itu yang memang kerjanya door to door. Tapi nanti ada lagi yang begini, beda kelompok nih ya. Ada yang minta izin kepada kepala desa. Saya mau bikin bimbel, bimbingan belajar. Nanti ini saya dengar cerita nih dari ex-misionaris kemarin. Dia bikin bimbel, ngakunya untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, ya dengan bimbel itu ngajarin ilmu-ilmu yang umum. Tapi nanti di belakangnya mereka juga mengatakan akan mengajari bahasa asing, contoh bahasa Inggris gitu kan. Siapa yang nggak mau belajar bahasa Inggris ya, gratis lagi. Diajarin bahasa Inggris. Nanti lanjutnya gimana? Kalau mau tahu bahasa Inggris dengan cepat, mau pintar cepat gitu, itu caranya dengan cara nyanyi. Nah, ketika nyanyi, yang keluar apa? Kata-kata Jesus, kata-kata Kristen, nyanyi. Itu salah satu cara mereka untuk kristenisasi, tapi tidak begitu ketara. Nah, ya masih ada kelompok-kelompok yang begitu. Ya, tapi yang ditanya ini adalah tadi saksi Yehova, saya sudah jelaskan itu adalah tetap kelompok Kristen. Mereka berada di kelompok Kristen
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya dalam kurung Bonus. Saya maaf sejak tahun 77, Masya Allah. di mana yang mengajar saya adalah seorang calon pembunuh dan pencuri orang. Calon apa? Calon apa Pak? Benar? Calon apa tadi? Pembunuh. Karena setelah saya mengajak saya ke masjid, sore harinya dia membunuh orang pada sendiri. Waduh. Yang ingin saya sampaikan juga tentang gertadi, yaitu gerakan perdagangan akidah Islam. Itu sudah saya kenal sejak tahun 80. Tetapi saya tidak membahas masalah itu, sudah dibahas tadi, karena ini banyak sekali pola-polanya. Yang ingin saya tanyakan adalah begini. Saya maaf, di dalam Yesus ketika bicara pada kaum Taurat pada saat itu mengatakan bahwa beliau seorang penghina. Namun saya pernah diajari guru saya, Islam tidak akan sempurna kalau tidak mengimani Nabi sebelumnya. Nah, saya mohon pencerahan karena untuk akidah Islam, saya seperti mencari dengan cara sendiri. Bagi saya, guru adalah yang sudah bisa menutup boso dalam bahasa Jawa. Jadi mohon pencerahannya tentang sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya betul Pak. Di dalam Islam kan ada yang namanya rukun iman. Rukun iman percaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir atau kiamat, dan beriman kepada Allah dan qadar. Beriman kepada nabi-nabinya berarti termasuk beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi ketika Bapak sudah menjadi seorang muslim ya, kalau syahadatnya tadi berapa Pak? Tahun berapa? 99? Ya. 77. Jangan sebut malam lagi lah Pak. Sebut saja mantan kafir gitu. Ketika orang sudah bersyahadat, dia sudah disebut muslim Pak ya. Ketika mau dikelompokkan menjadi mualaf hanya untuk beberapa tahun saja. Ada yang menetapkan 2 sampai 4 tahun, masih boleh lah disebut mualaf ya. Nah, berkenaan dengan pertanyaan Bapak, kalau kita harus beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, terus bagaimana dengan yang di kitabnya orang Kristen gitu maksudnya? Saya berani mengatakan ya Pak ya, saya berani mengatakan bahwa di dalam kitabnya orang Kristen yang ini bisa dikatakan masih ada kebenaran Pak, masih ada kebenaran, masih ada sisa-sisa firman Tuhan, yaitu yang dianggap sebagai kalimat-kalimat yang berkesesuaian dengan Al-Quran. Tadi saya sudah memberikan beberapa contoh ya. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, itu sama dengan Qul huwallahu ahad dan beberapa ayat. Tetapi di dalam kitab ini juga kebenaran itu sudah bercampur dengan kebatilan Pak. Ya, saya mau kasih contoh Bapak, biar yang lain juga inilah. Ini ada sebuah kitab nih Pak, ya. Ini kitab suci Katolik nih. Kitab ini jauh lebih tebal dari yang ini, ya kan? Kalau yang ini kitab yang dimiliki oleh jemaat biasa Pak, karena isinya hanya ayat-ayat. Kalau yang ini selain ayat juga ada catatan kakinya, ya. Catatan kaki yang ditulis dengan tangan gitu. Saya nggak tahu namanya catatan kaki tapi nulisnya pakai tangan gitu. Nah, minta tolong nih, Lim, tolong bacain nih. Ini Lim juga udah biasa bacain ini di MCI ini pasti nih. Ya, Mas Amro juga sering bacain ini. Mas Amro juga punya ini kitab ini. Enggak, kalau di MCY, kalau di MCY calon mualafnya yang kita minta baca. Oke. Jadi Ya. memang kita udah melepas diri dari membaca kitab. Tapi nggak apa-apa, Lim baca ini lagi nggak apa-apa, kan nggak pakai Bismillah bacanya. Enggak apa-apa. Saya tidak membaca kitab lain di dalam masjid kecuali kitab. Oh, ini kan- Nanti kalau kita mengkaji kitab ini kita di luar masjid insya Allah. Oh, wah ini lain lagi nih. Ceritanya aliran keras tuh. Kalau ini justru saya baca
bukti bahwa di dalam kitab ini masih ada kebenaran, tapi juga bercampur dengan kebatilan. Ya, jadi mau baca nih ya. Saya kembalikan kepada Koh Dondi. Oke, saya baca nih, takut ya. Ada yang lebih berwenang soalnya. Oke. Ya, di dalam kitab ini setebal ini yang dianggap sebagai satu-satunya ayat yang mengajarkan tentang Trinitas Pak, itu cuma satu ayat, namanya 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Bunyinya begini: sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Disebutkan ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, dan ketiganya satu. Ini yang disebut dengan konsep Trinitas, ya. Tetapi ternyata di bawahnya ini ada catatan kakinya nih Pak. Ayat 7 sampai 8, kalimat di dalam surga sampai di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad 4 Pak. Ya. Berikutnya apa nih? Bagian ini atau ayat ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tulisannya begitu. Benar nggak kalimat yang saya baca? Betul. Nah, karena sering baca dari MCY Pak. Ya, bagaimana sekarang, bagaimana sekarang ketika ada sebuah kitab mau dikatakan kitab suci, tapi di dalamnya ada ayat yang pasti tidak asli Pak. Ya, jadi sekali lagi saya katakan di dalam kitab mereka masih ada kebenaran Pak, tetapi sudah bercampur dengan kebatilan. Nah, kita sekarang sudah menjadi Muslim, ya sudah kita pegang akidah dalam Islam aja Pak. Ketika rukun iman menyatakan bahwa kita harus beriman kepada nabi-nabinya, itu yang harus kita ikutin. Gitu ya Pak ya. Semoga menjawab pertanyaan. Alhamdulillah. Iya, cekam ya Pak. Nah, kalau masih belum cukup, nanti insya Allah besok subuh Koh Dondi akan ada di Masjid Jogokarian, bisa menyusul untuk tanya lagi. Ya. Nah, alhamdulillah kita sampai ke tadi sempat saya lihat memang ada beberapa hadirin yang belum berkesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya, mohon maaf. Namun sesi sudah kita tutup ya, karena kita tidak sudah kehabisan waktu ya, jadi tidak bisa menampung secara keseluruhan pertanyaan. Baik, alhamdulillah kita sampai kepada ujung sesi ini. Ya. Mungkin sebelum kita closing, mungkin closing statement dulu dari Koh Dondi setelah pemaparan dan pertanyaan yang sudah dijawab tadi. Sedikit closing statement dari Koh Dondi, dipersilakan. Baik, alhamdulillah. Sebagai Muslim, kita harus selalu mengingat. Ini mic-nya dengung terus, memang nih kayaknya nggak enak buat ngomong. Coba yang ini. Aja. Tes. Jadi sebagai Muslim, kita harus selalu mengingat ya bahwa setiap manusia, setiap bayi yang lahir itu adalah fitrah. Betul ya? Ada di sini kan? Setiap bayi yang lahir adalah fitrah. Dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Namun ketika dia mendengar Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia memeluk Islam, artinya orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tetapi orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya. Bapak Ibu yang sudah lahir di keluarga yang Muslim, alhamdulillah dari kecil Bapak Ibu bisa memelihara kalimat la ilaha illallah di bibir Bapak Ibu. Saya dulu sama Lim pernah dikafirkan ya sama orang tua ya. Loh, iya dong, dikafirkan. Betul. Kami nggak kafir sendiri Pak, kami dikafirkan sama orang tua kami gitu. Nah, ketika kami bersyahadat, kami sebenarnya kembali ke fitrah kami. Fitrah manusia adalah Muslim. Muslim artinya adalah orang yang berserah diri hanya kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang ingin saya beritahukan kepada Bapak Ibu. Sebagai Muslim kita harus selalu ingat itu. Dan satu lagi sebelum kita tutup nih,
Ini juga menjadi salah satu alasan utama saya kenapa saya mau memeluk Islam. Karena di dalam Islam tidak mengenal kata rasis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sendiri ketika beliau menyampaikan khutbah terakhirnya pada Haji Wada dikatakan orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang paling baik di antara mereka apa? Apa? Yang bertakwa. Gitu. Jadi orang Arab tidak lebih baik dari orang sipit misalnya. Orang sipit tidak lebih baik daripada orang Arab. Ya, yang rambut keriting, rambut lurus, kulit merah, kulit putih dan sebagainya, tidak ada yang lebih baik dari mereka kecuali yang bertakwa. Itu saja pesan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya berdoa semoga kita semua dilindungi dan dirahmati Allah SWT. Dan insya Allah kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan insya Allah kita juga dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah SWT. Ya, dan terakhir kita semuanya berdoa mudah-mudahan kita semua dijauhkan dan dijauhkan dari api neraka. Ya, itu doa kita utama. Semoga kita semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya serahkan kembali ke Glenn. Alhamdulillah, ya, terima kasih Prof. Donitan atas pemaparannya, dan terima kasih kepada seluruh jamaah dan pengurus takmir yang telah memberikan kesempatan kami untuk berada di sini, dan semoga apa yang kita upayakan selalu ada dalam ridho Allah dan menjadikan kita mendapatkan jannahnya kelak. Sekian dari kami. Berikutnya saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Jinsyah dari Maaf Selanjutnya